Menunggu teman-teman yang lain, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan serta kesehatan yang melimpah agar perkuliahan yang hari ini kita rencanakan dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan masing-masing. Jadi pada prinsipnya hari ini kita akan membahas tentang promosi, demosi, dan mutasi. Itu materi kita pada hari ini, ya. Saya share screen dulu. Nah, ini sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat ini? Ya Pak, sudah Pak. Ya baik. Jadi materi kita pada hari ini ya, manajemen sumber daya manusia lanjutan yang membahas tentang promosi, demosi, dan mutasi. Dalam segala aspek pekerjaan, seseorang selalu ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk jenjang karir yang diembannya. Penjenjang karir seseorang pastinya ditentukan oleh bagaimana sikap kerjanya. Dalam sikap kerja ini terdapat berbagai penilaian yang menjadi tolak ukur untuk menggapai tujuan individu yang berorientasi pada pastinya tujuan organisasi. Sama dengan bidang lainnya, dalam bidang kerja, ya, dalam bidang kerja kita sering mendengarkan istilah promosi, demosi, dan mutasi. Semua tujuan dari istilah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan performance organisasi pada tingkat yang lebih baik. Namun tindakan tersebut dapat menjadi kontradiktif bila dilakukan hanya didasari oleh kepentingan pribadi semata. Tentunya tindakan yang dilakukan harus didasari oleh jiwa profesionalisme ya, agar pastinya tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Promosi, demosi, dan mutasi ini dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan yang merupakan suatu strategi organisasi untuk membangun karakter yang kuat, pembentukan budaya untuk akselerasi pencapaian tujuan dari organisasi. Terlebih di era saat ini, era 4.0, segala sesuatu yang dikerjakan dituntut untuk lebih maksimal, seefisien dan seefektif mungkin, agar organisasi dapat selalu bertahan serta eksis di tengah persaingan yang mengglobal saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar pastinya berujung kepada kompetensi anggota organisasi ataupun karyawan maupun pegawai dapat dibentuk secara maksimal. Kita masuk pada promosi, ya. Kita masuk pada promosi, promosi jabatan. Definisi promosi jabatan, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa promosi jabatan adalah yang pertama itu Matis dan Jackson. Dia berpendapat bahwa promosi jabatan adalah perpindahan seseorang ke tingkat pekerjaan dan kompensasi yang lebih tinggi, termasuk dalam proses seleksi. Sedangkan Siagian, dia menyatakan bahwa promosi jabatan ini adalah pemindahan pegawai atau karyawan dari satu jabatan atau tempat kepada jabatan atau tempat yang lebih tinggi, serta diikuti oleh tugas dan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya.
Nah, selanjutnya jika disimpulkan ya, promosi merupakan perpindahan ya, atau kenaikan posisi seseorang anggota organisasi dari posisi sebelumnya ke posisi yang lebih tinggi. Dalam hal ini mungkin dia bisa kenaikan golongan, pangkat, atau jabatan pada tingkat yang lebih baik ya. Itu merupakan perencanaan karir. Apa syarat dari promosi? Nah, ini berikut ya, kejujuran. Jika Anda ingin dipromosikan oleh pimpinan ataupun organisasi, Anda harus memiliki sikap kejujuran. Kejujuran di sini jujur, bekerja secara maksimal, mau salah ataupun melenceng, kita harus selalu memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan ya. Lalu disiplin pastinya. Nah, ketika kita disiplin, kita akan dinilai bahwa orang ini layak untuk dipromosikan atau dinaikkan jabatannya. Nah, sama dengan prestasi kerja atau berkinerja ya. Nah, pasti setiap orang yang berprestasi dalam bekerja pasti dipantau oleh pimpinan atau perusahaan ataupun organisasi untuk diberikan kesempatan agar bisa menduduki tempat yang lebih baik ataupun tempat tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, tentu juga kerjasama di sini ketika seseorang mampu untuk bekerja secara bersama-sama di dalam sebuah organisasi, tentunya bisa untuk direkomendasikan mendapatkan promosi jabatan ya, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Nah, itu ya. Lalu asas-asas promosi jabatan. Asas promosi jabatan ini ada 3 ya. Yang pertama itu, promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan ataupun anggota organisasi yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan tugas dengan baik pada jabatan yang diemban. Karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya di dalam memangku sebuah amanah atau jabatan yang diberikan kepadanya. Lalu asas keadilan. Promosi hendaknya dilakukan secara adil. Ya, penilaian harus jujur dan objektif, tidak pilih kasih atau like and dislike. Karyawan yang mempunyai peringkat atau ranking yang terbaik hendaknya mendapatkan kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku, golongan, dan keturunannya dari mana. Ya, dia tidak bisa. Jika asas keadilan diterapkan dalam promosi jabatan, maka murni dari objektif. Kita tidak melihat dari background-nya di mana, kita melihat dari bagaimana cara kerjanya. Jadi promosi yang berasaskan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasinya. Lalu asas promosi yang ketiga yaitu adalah asas formasi. Promosi haruslah berasaskan kepada formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong atau kosong. Untuk itu haruslah ada uraian tugas ya, atau job description yang akan dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi. Lalu ada dasar-dasar promosi. Yang pertama itu dasar pengalaman atau kita biasa sebut dengan senioritas. Ya, jika seseorang
ingin mendapatkan promosi jabatan haruslah memiliki dasar-dasar dalam sebuah organisasi. Yang pertama, dasar pengalaman di sini kita lihat dari promosi yang didasarkan pada lamanya, ya. Jadi durasi atau pengalaman kerjanya. Pertimbangan promosi adalah pengalaman kerja seseorang. Orang yang terlama bekerja mendapatkan pasti prioritas pertama dalam tindakan promosi. Lalu kebaikannya adalah adanya penghargaan dan pengakuan bahwa pengalaman merupakan guru yang berharga, suatu guru yang berharga. Dengan pengalaman seseorang akan dapat mengembang kemampuannya sehingga karyawan tetap betah bekerja pada perusahaan dengan harapan suatu waktu atau suatu saat dia akan dipromosikan. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya ini adalah seorang karyawan yang kemampuannya sangat terbatas, tetapi karena sudah lama bekerja tetap akan dipromosikan. Ya, dengan demikian perusahaan atau instansi atau institusi akan dipimpin oleh seseorang yang berkemampuan rendah sehingga perkembangan dan kelangsungan perusahaan menjadi berdampak atau diberikan sanksinya. Lalu ada dasar kecakapan atau ability. Pertimbangan promosi lainnya adalah kecakapan. Orang yang cakap atau ahli mendapatkan prioritas pertama untuk dipromosikan. Kecakapan di sini artinya orang yang memiliki skill, ya, skill yang baik, lebih bisa memposisikan porsinya sebagai karyawan, bekerja secara sukarela, bekerja secara membawa nama perusahaan dengan baik, itu akan disasar, ya, disasar oleh perusahaan untuk dipromosikan. Lalu ada kombinasi pengalaman dan kecakapan. Kombinasi pengalaman dan kecakapan berarti promosi dilaksanakan berdasarkan lamanya pengalaman dan kecakapannya. Jadi gabungan antara pengalaman dan kecakapan, ya. Pertimbangan promosinya adalah berdasarkan lamanya dinas, pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan golongan. Biasanya di dalam sebuah bisa di perusahaan maupun instansi pemerintahan tetap ada yang namanya diseleksi untuk kenaikan jabatan, ya. Contohnya kita sering mungkin mendengarkan di kepolisian. Kepolisian itu memang ada jangkanya 4 tahun untuk naik pangkat, namun ketika mentok pada pangkat yang diembannya, mereka harus melaksanakan ujian kenaikan golongan dengan cara ikut seleksi umpamanya ingin menjadi perwira polisi, ya, meskipun dia sudah dapat tempat atau dapat jabatan, namun ketika dia ingin lebih dipromosikan, dia harus untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat yang biasa disebut dengan pendidikan non formal. Lalu berikutnya keunggulan promosi berdasarkan kombinasi dan kecakapan. Jadi ini ada beberapa keunggulannya, ya. Nah, ini yang pertama itu memotivasi karyawan untuk mendapatkan pengetahuannya, memaksa diri mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian perusahaan akan mempunyai karyawan yang semakin terampil. Moral karyawan akan semakin baik, bergairah, semangat, dan prestasi kerjanya semakin meningkat. Karena ini termasuk elemen-elemen yang dinilai untuk dipromosikan. Lalu disiplin karyawan semakin baik. Karena disiplin ini termasuk elemen yang akan mendapatkan penilaian prestasi untuk dipromosikan. Lalu memotivasi perkembangannya, persaingan sehat dan dinamis di antara para karyawan sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan perusahaan. Akan menempatkan karyawan yang baik pada setiap jabatan. Lalu apa saja kelemahannya? Kelemahannya di sini adalah karyawan yang kurang mampu, akan frustasi, bahkan mengundurkan diri dari perusahaan itu.
Lalu ada juga biaya perusahaan akan semakin besar karena adanya ujian kenaikan golongan. Nah, ini ada tujuan promosi jabatan. Nah, ini menurut Hasibuan ya. Ini Hasibuan mengatakan bahwa tujuan promosi jabatan yang pertama itu untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada pegawai yang berprestasi kerja lebih tinggi, yang memiliki prestasi kerja yang lebih tinggi ya. Yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Lalu untuk memotivasi agar karyawan lebih semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Dan lain sebagainya, nanti di-download ya. Lalu apa saja jenis-jenis promosi jabatan? Sini yang menarik ya. Di sini ada jenis-jenis promosi jabatan, ada 4 ini. Yang pertama, promosi sementara atau biasa kita sebut dengan temporary promotion. Ini terjadi jika seorang pegawai dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang long yang harus segera diisi. Contohnya pada instansi pemerintahan, kepala dinas itu pensiun ya. Tentunya ada kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan ini lalu akan diisi oleh seorang pejabat sementara. Seorang pejabat sementara ini tentunya harus memiliki kualifikasi yang hampir sama atau mendekati dengan standar yang ditawarkan pada jabatannya. Ya. Lalu ada juga yang dinamakan dengan permanent promotion atau promosi tetap. Jadi promosi seseorang dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena seorang pegawai atau karyawan tersebut telah memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk dipromosikan. Sifat dari promosi ini adalah tetap dan wewenang, tanggung jawab serta gajinya akan dinaikkan. Ya, ini promosi tetap. Contohnya ketika dia sudah melalui seleksi jabatan, seleksi administrasi, seleksi fit and proper test pada instansi pemerintahan, maka direkomendasikan untuk dinaikkan jabatannya ketika dia telah memenuhi syarat, ya, telah memenuhi syarat untuk dinaikkan jabatannya. Lalu ada juga yang dinamakan promosi kecil atau small scale promotion. Jadi menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang dan tanggung jawab dan gajinya. Kita contohkan pada biasanya sih pimpinan-pimpinan bank atau pimpinan-pimpinan perusahaan lainnya. Meskipun jabatannya sudah manajer ataupun pimpinan bank, namun dia dipromosikan untuk pindah ke cabang yang lain untuk memperbaiki maupun menata kembali cabang atau tempat dari bagian dari perusahaan tersebut. Misalnya di sana Anda pada saat ini bekerja di Bank Mamuju, dia punya cabang di Tapalang sana ya. Anda meskipun Anda manajer di sini di cabang Mamuju, Anda akan dipromosikan ke tempat atau ke Tapalang sana untuk membenahi hal-hal yang dianggap bisa Anda perbaiki ya. Namun tanggung jawabnya tetap dan gajinya juga tetap, karena ini yang dinamakan dengan promosi kecil, artinya hampir sama sih dengan rotasi. Lalu ada juga yang dinamakan dengan promosi kering atau dry promotion. Jadi promosi kering di sini menaikkan jabatan seseorang ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan
peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji dan upah. Nah, ini yang agak sulit biasanya ya. Dia dinaikkan jabatannya, dinaikkan pangkatnya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya, diberikan beban yang lebih besar. Namun tidak disertai dengan kenaikan gaji. Nah, kita masuk pada demosi. Anda mungkin pernah mendengar kata demosi, ya. Jadi demosi merupakan pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah. Ya, ini biasa terjadi ketika ada korban-korban politik di instansi pemerintahan. Yang paling sering terjadi ini ya, di demosi. Ya. Jadi demosi ini adalah pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah. Artinya demosi ini berkaitan dengan punishment ataupun dia mendapatkan hukuman. Ya. Demikian, demosi adalah sebuah istilah yang dipakai untuk memindahkan seseorang dari jabatan yang lebih tinggi menuju jabatan yang lebih rendah, atau kebalikannya dari promosi. Kalau promosi tadi dari bawah ke atas, sedangkan demosi merupakan dari atas ke bawah. Demosi ini tentunya melalui pertimbangan berbagai aspek, termasuk penurunan prestasi dan kemampuan kerja dari karyawan yang bersangkutan. Menurut Malayu Hasibuan, demosi merupakan perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi. Wewenang, tanggung jawab, pendapatan, serta statusnya semakin rendah. Demosi dilakukan jika karyawan itu tidak dapat menyelesaikan job description, tidak disiplin, tidak jujur, serta tidak mampu mengerjakan tugasnya. Jadi dari pengertian ini kita dapat langsung untuk memberikan kesimpulan bahwa ketika kita berbicara demosi, pasti dia larinya negatif. Ketika berbicara tentang promosi, dia larinya akan positif. Ya. Adapun dasar hukum demosi, yang pertama itu aturan mengenai demosi karyawan secara implisit telah diatur dalam pasal 161 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya, di ayat 1 dan ayat 2. Lalu ada juga dalam penjelasan pada pasal 161 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Dengan adanya juga itu pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara implisit dijelaskan tentang upah yang didasarkan pada salah satunya adalah jabatan kerja. Kesimpulan dari pasal 161 ayat 1 dan 2 dan pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa demosi ini diatur berdasarkan perjanjian kerja, perubahan kinerja, dan tanggung jawab yang berakhir dengan penurunan jabatan. Begitu pula dengan penurunan gajinya. Nah, ini ada dua jenis ya untuk jenis demosi. Ada demosi karyawan secara terpaksa. Jadi jenis demosi ini terjadi karena keadaan tidak disengaja yang menimpa karyawan. Biasanya penyebab dari demosi terpaksa ini adalah sebagai bentuk dari tindakan indisipliner perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota organisasi ataupun karyawan ataupun pegawai. Ya, jadi dia terpaksa didemosi karena dia melakukan pelanggaran indisipliner. Ya, itu yang dimaksud dengan demosi. Lalu demosi sukarela. Adapun jenis demosi sukarela terjadi saat karyawan tetap yang meminta sendiri penurunan pangkat dan tanggung jawab untuk mengelola bagian yang kosong dalam perusahaan dan mau menanggung gaji yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang lebih sedikit tentunya. Nah, ini ya. Jika demosi terpaksa dilakukan, berarti dia hubungannya erat dengan adanya tindakan indisipliner.
Namun ketika demosi sukarela dilakukan, ini tentunya adalah tindakan yang berkaitan dengan loyalitas seseorang terhadap perusahaan ataupun organisasi yang ditempati untuk mengabdi. Apa penyebab demosi? Yang pertama, ini terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi demosi pegawai. Di antaranya itu pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik atau buruk. Lalu pegawai yang bersangkutan kekurangan keahlian atau skillnya tidak mampu untuk menduduki posisi kerja yang diemban. Lalu ada juga perusahaan memang sedang mengurangi posisi kerja pegawai karena perusahaan dalam kondisi yang tidak baik. Lalu ada juga perusahaan sedang mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah. Itu terdapat alasan yang melatar belakangi demosi dari pegawai. Namun alasan-alasan yang dicontohkan tersebut belum mencakup demosi yang diminta sendiri atau sukarela yang kayak tadi ya. Demosi sukarela pegawai bisa jadi berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya itu yang pertama, pegawai tersebut ingin mengurangi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, pegawai sedang bertransisi untuk mengundurkan diri dari bisnis. Lalu ada juga pegawai yang bersangkutan ingin mengubah posisi kerjanya. Lalu pegawai bersangkutan ingin menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi mereka. Mungkin dia merasa terbebani di tempat kerja lama, sulit untuk berinteraksi dengan keluarga, jadi dia meminta secara sukarela dipindahkan ke tempat yang lebih rendah agar tanggung jawab dan bebannya dikurangi, meskipun penghasilannya juga mengikut berkurang ya. Lalu pegawai tersebut ingin bekerja dari jauh atau dari lokasi bisnis yang berbeda, tetapi posisi kerja yang sekarang tidak mengakomodasi perubahan lokasi kerja tersebut. Tujuan dilakukan demosi ini dilakukan untuk menghindari kerugian perusahaan, memberikan jabatan atau posisi, gaji, dan status yang tepat sesuai dengan kemampuan, kecakapan karyawan yang bersangkutan. Demosi ini merupakan hukuman terhadap karyawan atau pegawai yang tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang dipangkunya hingga jabatannya diturunkan. Apa saja indikator demosi? Yang pertama itu adalah ketidakmampuan karyawan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan sehingga menghasilkan prestasi kerja yang rendah. Yang kedua, rasionalisasi jumlah karyawan karena adanya program efektivitas dan efisiensi dalam manajemen perusahaan. Yang ketiga, adanya permintaan secara pribadi dari karyawan yang bersangkutan. Ya, itu ya. Kita masuk pada mutasi. Anda mungkin sering mendengar kata mutasi ya. Mutasi ini sering terjadi ketika ada juga permasalahan-permasalahan internal yang diemban oleh organisasi. Ini Kaderisman mengatakan bahwa mutasi merupakan kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan. Tenaga kerja situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang lebih mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal mungkin kepada organisasi. Sedangkan Siagian menyatakan bahwa mutasi merupakan penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan status yang lama. Dalam hal ini, demikian seorang pegawai ditempatkan pada satuan kerja baru yang lain dari satuan kerja di mana seseorang selama ini berkarya. Sedangkan Rifai Faisal menyatakan bahwa mutasi atau transfer terjadi kalau seseorang karyawan sama baik dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatannya hampir setara ya dari aspek manapun, namun dia dimutasi untuk bisa untuk pemberian hukuman, bisa juga untuk
batu loncatan sebagai mengisi jabatan sebagai persyaratan untuk mengisi jabatan yang baru. Mutasi bahkan mungkin lebih bermanfaat bagi para karyawan karena pengalaman kerja mereka akan bertambah dan mempunyai keahlian baru, dan dalam perspektif yang berbeda mereka juga akan menjadi karyawan yang lebih baik sehingga menjadi calon kuat untuk dipromosikan di masa yang mendatang. Dari beberapa dimensi ini kami menyimpulkan bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi jabatan, tempat pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, promosi maupun demosi ya, dalam suatu organisasi. Lanjut, ini yang tadi ya, ruang lingkup mutasi. Jadi ruang lingkup mutasi ini ada dua, ada mutasi horizontal dan vertikal. Dari motivasi horizontal, perubahan tempat atau jabatan karyawan, tetapi masih pada ranking yang sama di dalam organisasi. Mutasi ini mencakup dari mutasi tempat atau tour area, yaitu perubahan tempat kerja, tetapi tanpa perubahan jabatan atau posisi golongan. Lalu ada juga tour of duty, atau mutasi jabatan, yaitu perubahan jabatan atau penempatan pada posisi semula. Lalu untuk motivasi mutasi vertikal, perubahan posisi jabatan pekerjaan, promosi atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Demosi mengurangi wewenang dan tanggung jawab, artinya demosi penurunan pangkat jabatan seseorang. Promosi memperbesar wewenang dan tanggung jawab, artinya promosi menaikkan pangkat jabatan. Ini ada tujuan motivasi ya, tujuan mutasi ya. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai, menciptakan keseimbangan, memperluas jejaring, memperluas pengetahuan pegawai, ya, dan lain sebagainya. Ini ada jenis-jenis mutasi. Mutasi atas keinginan sendiri dan mutasi atas kebijakan manajemen. Dan jadi kadang-kadang pegawai secara spontan mengajukan keinginannya untuk dipindahkan ke tempat kerja lain yang ada dalam lingkungan organisasi. Ya, jadi di sini ada berbagai alasan sering kali mereka kemukakan. Misalnya tugas dan pekerjaan yang saat ini mereka kerjakan kurang sesuai dengan keinginannya. Lingkungan kerja kurang menggairahkan dan alasan-alasan lainnya ya. Sedangkan mutasi atas kebijakan manajemen sumber daya manusia yang bijaksana akan memprogramkan kegiatan ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya diperuntukkan karena tuntutan yang mendesak, sedangkan di dalam jangka panjang dalam usaha menjaga kontinuitas organisasi secara makro. Ini ada dasar-dasar pelaksanaan mutasi, alasan mutasi. Nanti ya. Jadi kita lanjut, kalau sudah mati ini kita lanjut ya. Kita istirahat dulu sedikit. Kita rehat dulu sekitar 10 menit ya. Saya matikan dulu.